I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai apresiasi puisi atau disebut juga dengan penghargaan berdasarkan kualitasnya. Nah, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan apresiasi puisi? Berikut penjelasannya. Apresiasi merupakan sebuah kegiatan menghargai, memahami, menikmati, dan memberikan penilaian terhadap suatu karya seni. Apresiasi karya sastra, khususnya puisi, merupakan aktivitas menggauli karya sastra secara sungguh-sungguh, yang mana dalam aktivitas tersebut terjadi berbagai proses, mulai dari mengenali, memahami, menghayati, menikmati, menghargai, dan sampai pada proses menerapkan atau mengimplementasikan. Dalam proses mengenali, orang yang hendak mengapresiasi atau biasanya disebut dengan apresiator akan menemukan ciri-ciri umum yang terdapat dalam puisi tersebut seperti judul dan nama pengarang. Setelah terjadinya proses mengenali karya sastra berupa puisi tersebut, maka akan timbul rasa ingin tahu lebih dalam tentang puisi yang akan diapresiasi. Selanjutnya, pengertian puisi. Puisi adalah bentuk sastra yang menggunakan bahasa indah dan imajinatif untuk mengungkapkan perasaan, pemikiran, atau konsep dalam bentuk yang berirama dan juga terstruktur. Makna sajak dan sanjak. Makna keduanya tentu saja berbeda. Sajak bermakna pada pesan, emosi, atau ide yang ingin disampaikan oleh penyair melalui penggunaan kata-kata, gambaran, dan gaya bahasa dalam puisi. Yang terdapat dalam sajak yaitu bait, tipografi, dan juga bunyi akhir tidak harus sama. Terdapat macam-macam akhiran pada sajak yaitu sajak serangkai, sajak bersilang, sajak kembar, dan sajak berpeluk. Sedangkan sanjak merupakan adanya persamaan bunyi yang memiliki pola akhir yang sama. Pembagian puisi berdasarkan konteks keberadaannya dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, orality, yaitu puisi yang lebih ditekankan pada penuturan lisan atau pengucapan secara langsung. Puisi jenis ini seringkali diciptakan untuk dinikmati secara lisan dan sering diwariskan secara turun-temurun melalui tradisi lisan. Contoh dari jenis ini adalah sastra lisan tradisional seperti cerita rakyat atau epik yang dihafal dan diceritakan dari mulut ke mulut. Yang kedua, literasi, yaitu puisi yang lebih ditekankan pada tulisan dan penulisan. Jenis puisi ini lebih terfokus pada bentuk tertulis dan adanya struktur tulisan yang rapi. Puisi-puisi ini dapat dinikmati secara tertulis dan banyak puisi dalam sastra yang umumnya masuk dalam kategori ini. Kedua pembagian ini mencerminkan bagaimana puisi hadir dalam berbagai bentuk dan media, baik sebagai bentuk lisan yang hidup secara langsung maupun sebagai bentuk tulisan yang tertulis. Bentuk puisi terbagi menjadi dua. Yang pertama, puisi berpola. Puisi berpola adalah jenis puisi yang mengikuti pola tertentu dalam hal struktur, irama, dan rima. Pola-pola ini dapat mencakup aturan tentang panjang baris, susunan kata, irama yang diulang, dan pola irama yang harus diikuti. Contoh dari puisi berpola yaitu soneta, balada, haiku, limerik, dan berbagai jenis puisi lainnya yang memiliki aturan khusus mengenai susunan kata, irama, ataupun rima. Yang kedua, puisi tidak berpola. Puisi tidak berpola juga dikenal sebagai puisi bebas, adalah jenis puisi di mana penyair memiliki kebebasan penuh dalam mengatur struktur irama, rima, dan tata bahasa. Dalam puisi ini tidak ada aturan atau pola yang baku yang harus diikuti. Penyair dapat mengekspresikan perasaan dan pikiran mereka dengan lebih fleksibel dan kreatif.
Adapun contoh dari puisi tidak berpola yaitu puisi mantra. Mantra adalah salah satu karya sastra Melayu yang isinya dianggap memiliki kekuatan gaib. Kekuatan gaib ini disebut-sebut dapat menyembuhkan penyakit atau mendatangkan celaka bagi seseorang. Meskipun begitu, mantra sejatinya adalah karya sastra lisan yang diciptakan oleh nenek moyang dan telah menjadi budaya Nusantara. Adapun tingkat pada apresiasi puisi antara lain, yang pertama tingkat menggemari. Pada tingkat menggemari, keterlibatan pembaca batinnya belum kuat. Yang kedua, tingkat menikmati. Keterlibatan batin pembaca terhadap karya sastra sudah semakin mendalam. Yang ketiga, tingkat mereaksi. Sikap kritis terhadap karya sastra semakin menonjol karena ia mampu menafsirkan dengan seksama dan ia mampu menyatakan keindahan dan menunjukkan di mana letak keindahan itu. Yang keempat, tingkat produktif. Pada tingkat produktif, apresiator puisi mampu menghasilkan, mengkritik, mendeklamasikan, dan membuat resensi terhadap puisi secara tertulis. Baik, demikian penjelasan saya mengenai apresiasi puisi pada video kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Jika terdapat kesalahan ataupun kekurangan, mohon dimaafkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.